Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 kelas K. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi di chapter 8 yakni mengenai consolidation change in ownership interest. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4, yakni ada Nandina Salsabila dengan NPM Mahir 205, lalu ada Aidia Renata Borupasaribu dengan NPM Mahir 210, lalu ada Adinda Ekawati dengan NPM Mahir 213, lalu ada Aziza Ramadhani Effendi dengan NPM Mahir 215, lalu ada Arini Amanda Jovita dengan NPM Mahir 218, dan saya sendiri, Fatona Nur Hasanah dengan NPM Mahir 225. Untuk materi pertama, kita akan membahas mengenai acquisition during an accounting period. Jadi pada bab sebelumnya akan membahas mengenai konsolidasi saat anak perusahaan diakuisisi di awal periode akuntansi. Namun dalam praktiknya, akuisisi itu sering terjadi di tengah periode. Jika induk mengakuisisi anak di tengah periode, maka perlu ada penyesuaian atas pendapatan pra-akuisisi, yakni laba anak sebelum tanggal akuisisi yang sudah termasuk dalam harga beli. Hal serupa juga berlaku untuk dividen pra-akuisisi, yakni dividen yang dibayar sebelum tanggal akuisisi dan perlu disesuaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yakni mengenai pre-acquisition earning atau pendapatan pra-akuisisi. Jadi, masuk saja ke dalam contohnya. Pop Corporation mengakuisisi 90% saham dari Sound Company pada tanggal 1 April 2016 dengan harga $427.500. Karena akuisisi terjadi di tengah tahun, kita perlu memisahkan pendapatan dan dividen Sound sebelum dan sesudah akuisisi. Hal ini penting karena menurut GAAP yang berlaku saat ini, hanya pendapatan setelah tanggal akuisisi yang boleh diakui dalam laporan laba rugi konsolidasi. Terdapat tabel di kanan atas yang menunjukkan ringkasan pendapatan dan posisi ekuitas Sound sepanjang tahun 2016. Menurut GAAP saat ini, hanya pendapatan setelah akuisisi yang dikonsolidasikan, maka terdapat penjualan sebesar $150.000, lalu terdapat biaya sebesar $75.000, lalu terdapat non-pengendali sebesar $7.500. Jadi hasil akhirnya yakni sebesar $67.500, yakni laba bersih konsolidasi yang menjadi bagian POP, yakni seperti gambar di kanan bawah. Hal ini itu sesuai dengan metode GAAP terbaru yang menyatakan bahwa kita hanya mengakui pendapatan anak perusahaan setelah tanggal akuisisi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pre-acquisition dividend atau dividen pra-akuisisi. Langsung saja ke dalam contoh soalnya. Jadi pada tahun 2016, Sound Company membayar dividen sebesar $50.000. Namun $20.000 dari jumlah tersebut dibayarkan sebelum tanggal akuisisi oleh POP pada tanggal 1 April 2016. Karena dividen ini dibayarkan sebelum POP memiliki hak kepemilikan, maka bagian tersebut disebut sebagai dividen pra-akuisisi dan harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Setelah akuisisi, POP berhak atas 90% dari $30.000, yakni sebesar $27.000. Penerimaan dividen ini itu dicatat dengan jurnal sebagai berikut, yakni terdapat kas sebesar $27.000 di debit dan juga terdapat investasi di Sound sebesar $27.000 di kredit. Selanjutnya terdapat alokasi laba dan dividen Sound seperti gambar di bawah. Jadi kita mengeliminasi dividen pra-akuisisi yang terkait dengan kepemilikan 90% POP dalam proses konsolidasi, bersamaan dengan eliminasi pendapatan dan beban pra-akuisisi. Eliminasi ini dicatat dalam entry kerja yang juga menghapus saldo timbal balik antara investasi induk dan juga ekuitas anak. Hal ini itu dilakukan karena saldo ekuitas anak dihapus per awal periode, sementara saldo investasi itu dihapus pada tanggal akuisisi. Oke, sekarang kita bahas konsolidasinya. Di sini, ini Pop Corporation tuh ceritanya mengakuisisi Sun, tapi in the middle of the year, jadi di tengah tahun, yaitu di tengah tahun, yaitu di tanggal 1 April 2016. Jadi nggak dari Januari gitu. Karena itu berarti
laporan konsolidasinya itu harus memperhitungkan bahwa ternyata tuh hanya sebagian aja nih pendapatan dan juga dividen yang diterima yang relevan selama 1 tahun bagi Pop Corporation gitu. Nah, ini langsung ke jurnalnya aja. Yang poin A, jurnal pertama. Pertama ada income from Sun sebesar 67.500. Di sini kita mengeliminasi income dari Sun, terus di kreditnya ada dividennya Sun dan juga investment in Sun juga. Yaitu sebesar $27.000 dan juga 40.500 gitu. Nah, untuk jurnal yang B, ini mengeliminasi transaksi prakuisisi. Jadi mengeliminasi penjualan dan beban terkait prakuisisi dan juga menyesuaikan nilai ekuitas dari Sun, yaitu modal sahamnya, return earnings-nya, maksudnya capital stock yang modal saham itu, sama investasi POP di Sun Corporation. Nah, ini juga termasuk nih, itu NCI-nya ya kan, gitu. Nah, untuk yang poin C ini mengakui NCI di atas pendapatan pasca akuisisi. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke piecemeal acquisitions. Nah, jadi di sini itu Pop Corporation itu mengakui Sun secara bertahap atau piecemeal gitu. Nah, jadi ini ada rinciannya ya di tabel yang sebelah kiri ini. Jadi 1 Juli itu 5%, mengakui 5%, seharga $7. Nah, terus di Agustus lagi 5% lagi, 8.000. Nah, terus di bulan Oktober lagi, tapi langsung 80%. Nah, harganya 210.000. Jadi, dari sejak Juli sampai Oktober, berarti total kepemilikannya Sun, Pop, itu adalah 90% per 1 Oktober. Dan saat itu Sun itu harus dikonsolidasi, gitu. Nah, jadi saat akuisisi menjadi di atas 50%, itu tuh seluruh investasi sebelumnya itu harus dihitung ulang ke fair value gitu. Tadi kan sempat 5%, 5%, baru 80% kan gitu. Gitu deh. Nah, jadi fair value totalnya Sun itu kan tadinya 262.500. Nah, maka kan tadi ada 10% nih sisanya, maka 10%-nya itu yang dimiliki sebelumnya 26.250. Terus 10% itu 5% 1 Juli, 5% 1 Agustus gitu. Nah, dan Pop itu mencatat keuntungan revaluasi, yaitu 11.250, dan itu gain dari mana? Dari 26.250 dikurangi dengan 15.000, yaitu 15.000 ini biaya akuisisi sebelumnya gitu. Nah, kita langsung masuk ke jurnalnya. Yang A, ini mengeliminasi income dari Sun ya, sebesar 9.000. Ini back to nilai awal investasi. Nah, terus yang B, ini menghapus transaksi prakuisisi gitu. Sebesar segini ya. Nah, terus untuk yang C ini sama kayak tadi, yaitu mengakui NCI-nya. Tadi kan berarti 5%, berarti 10%, 80%, berarti kan 90%, berarti NCI-nya 10%. Maka 10% dikali 10.000, yaitu 1.000, kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu sales of an interest during an accounting period, artinya penjualan kepentingan di awal periode. Nah, jadi jika PAM menjual 10% saham di Sun pada tanggal 1 Januari 2017 harga $40.000. Nah, kami itu tidak mencatat laba atau rugi atas penjualan tersebut. Nah, PAM itu mempertahankan 80% saham pengendali di Sun dan saham non pengendali itu meningkat menjadi 20%. Nah, aset dan kewajiban Sun yang tercatat itu termasuk goodwill. Nah, itu tuh tidak terpengaruh. Nah, PAM membuat jurnal untuk mencatat penjualannya sebagai berikut, yaitu cash pada investasi di SIM dan additional paid in capital PAM. Nah, di cash-nya itu 40.000, lalu investment in Sun-nya itu 32.000, lalu
additional paid in capital PAM itu 8.000. Nah, lalu untuk jurnal kertas kerja konsolidasi itu meningkatkan saldo kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan transfer dari pengendali induk ke kepentingan non-pengendali. Nah, selama tahun 2017 tuh PAM mencatat 80% kepemilikannya berdasarkan metode ekuitas dan mencatat pendapatan sebesar 28.800. Pendapatan bersisa sebesar 36.000 dikali 80% dari pengurangan dalam akun investasinya untuk dividen yang diterima. Nah, pada tanggal 31 Desember 2017, akun investasi PAM di SAN itu memiliki saldo sebesar 268.800. Nah, dihitung sebagai berikut. Jadi, investment balance atau saldo investasi pada 1 Januari 2017 itu sebesar 288.000, lalu dikurangi dengan book value mengenai yang terjual itu sebesar 32.000. Lalu kita tambahkan mengenai pendapatan dikurangi dividen, yakni 28.800 dikurangi 16.000, itu hasilnya 12.800. Nah, jadi total keseluruhan saldo investasi pada 31 Desember 2017 itu yaitu 268.800. Nah, selanjutnya, jadi saldo investasi pada akhir tahun dari ekuitas dasar PAM tuh di SAN itu sebesar 52.800, yang mana itu diperoleh dari 316.000 dikali 80% ditambah 16%. Nah, ditambah goodwill sebesar 16% atau 80%. Kepemilikan yang ditahan. Nah, kertas kerja konsolidasi untuk PAM dan SAP seperti yang ditunjukkan pada hal berikut. Nah, ini tuh mengilustrasikan dampak penurunan kepemilikan pada prosedur kertas kerja. Lalu untuk penjualan saham itu dilakukan pada awal periode sehingga dampak penjualan terhadap prosedur konsolidasi untuk tahun 2017 itu minimal. Nah, ini tuh merupakan entry kertas kerja dalam bentuk jurnal umum. Yang pertama ada income from son atau pendapatan dari anak pada dividen SAN dan investasi di SAN. Nah, income from SAN itu 28.800, dividen SAN itu 16.000, investment in SAN itu 12.800. Nah, ini tuh untuk apa? Ini tuh untuk menghilangkan pendapatan dan dividen dari SAN dan mengembalikan akun investasi ke saldo awal periode setelah penjualan bunganya itu 10%. Nah, berikut di sisi yang paling kiri itu merupakan kertas kerja mengenai permasalahan di atas, lalu yang sebelah kanan itu merupakan jurnal lanjutan dari yang saya bilang sebelumnya. Nah, makalah kerja entry ini mengurangi investasi di saham saldo awal itu sebesar 256.000 setelah penjualan 10% ke kepentingan. Dan entry B itu dimasukkan goodwill dan kepentingan non-pengendali berdasarkan jumlah segera setelah 10% saham dijual. Nah, entry itu terakhir itu mencatat saham non-pengendali bagian dari pendapatan dan dividen Sun Corporation. Oke, kita masuk ke materi baru yaitu sale of an interest during an accounting period atau penjualan kepemilikan saham di tengah periode akuntansi. Nah, kondisi ini terjadi ketika induk menjual sebagian kepemilikan sahamnya di anak perusahaan selama periode berjalan, misalnya di tengah tahun.
Maka perusahaan hanya punya dua pilihan untuk mencatat transaksi tersebut. Yang pertama, yaitu mencatat pada tanggal penjualan sebenarnya. Contoh, di 1 April, 1 Mei. Lalu yang kedua, yaitu mencatat seolah-olah terjadi di awal periode. Misal di 1 Januari. Nah, tujuannya agar penyajian laporan lebih praktis dan konsisten. Lalu, asumsikan awal periode ini mempengaruhi laporan keuangan konsolidasi, khususnya dalam pembagian laba bersih konsolidasi, jumlah kepemilikan non-pengendali atau NCI, dan tambahan modal di setor. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini kita akan memasuki kasus yang ada pada slide PPT, yaitu POM menjual 10% kepemilikannya pada Sun pada tanggal 1 April 2017 dengan harga $40.000. Nah, penjualan dicatat pada tanggal transaksi yaitu 1 April atau untuk kemudahannya dapat dicatat pada awal periode 1 Januari 2017. Lalu, step selanjutnya, kepemilikan sebelum transaksinya 90%. Nah, kemudian kepemilikan setelah transaksinya 90%. Maka ada kepemilikan NCI sebesar 10%. Lalu, seperti yang saya katakan sebelumnya, ada dua pilihan pencatatan, yaitu pada yang pertama dicatat pada tanggal sebenarnya. Nah, maka laporan konsolidasi akan menunjukkan kepemilikan induk sebesar 100% selama Januari hingga Maret, dan kepemilikan induk sebesar 90% mulai dari April. Lalu untuk NCI-nya, terdapat 10% yang terjadi pada April. Nah, pencatatan seperti ini mencerminkan kondisi yang sebenarnya terjadi. Lalu yang kedua yaitu dicatat seolah-olah terjadi di awal tahun. Alasannya dibuat pencatatan ini sebagai kenyamanan dan konsistensi laporan keuangan. Sehingga laporan konsolidasi akan mengasumsikan kepemilikan induk 90% selama tahun berjalan dan NCI-nya sebesar 10% sepanjang tahun. Maka yang terjadi yaitu pengakuan efek ekuitas sebesar $8.000 di laporan induk dengan selisih nilai buku dan nilai wajar dari saham yang dijual. Laba bersih anak akan langsung dibagi 90% untuk induk dan 10%-nya untuk NCI sejak awal tahun. Selisih lainnya disesuaikan ke akun additional paid in capital. Lalu, PAM menjual 10% sahamnya kepada Sun dengan 40%, maka pencatatan yang dilakukan pun seolah-olah penjualan terjadi tertanggal 1 Januari. Nah, sehingga NCI dianggap sudah ada sejak awal tahun. Step selanjutnya, kita masuk ke jurnal konsolidasinya, yaitu yang pertama kita mengeliminasi pendapatan dan investasi. Nah, untuk akunnya yaitu income from Sun, dividend Sun, dan investment in Sun. Tujuannya yaitu menghapus pendapatan dari Sun yang diakui oleh PAM. Nah, untuk dividennya itu sebesar $16.000 dari Sun diakui sebagai pengurang investasi. Sehingga sisanya yaitu sebesar $29.700 dikurangi $16.000, dapatlah $13.700 yang mengurangi akun investasi di Sun. Yang kedua yaitu mengeliminasi akun ekuitas anak dan melakukan penyesuaian. Yang pertama yaitu capital stock dari pihak Sun, retain earnings-nya dari Sun, dan goodwill-nya. Lalu investment in Sun, NCI di bulan Januari, dan NCI pada April. Nah, untuk perhitungannya, yaitu dapat dilakukan dengan menghitung NCI dari 10% kepemilikan yang dijual. Nah, karena dicatat seolah-olah terjadi pada 1 Januari 2017, maka diasumsikan NCI muncul sejak awal tahun. Investment in Sun dihitung berdasarkan total nilai buku Sun ditambah dengan goodwill dan dikurang dengan penyesuaiannya, di mana NCI pada 1 Januari sebesar $32.000 dan dikalikan dengan 10%. Lalu NCI pada 1 April sebesar $32.900. Hal ini mencerminkan nilai wajar 10% saham Sun yang dijual. Diperoleh dari $40.000 dikurangi dengan 7.100 yang diperolehlah 32.900. Untuk menghitung gainnya, dia itu didapat dari harga jual dikurangi nilai wajar. Nah, 40.000 dikurangi 32.900 dapatlah selisihnya 7.100 yang dianggap sebagai efek ekuitas atau paid in capital seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Nah, yang terakhir yaitu mengeliminasi alokasi laba ke NCI, yaitu NCI share of net income sebesar 6.300, dividen instan sebesar 4.000, dan NCI-nya sebesar 2.300. Nah, kita dapat melihat bahwa laba bersih Sun tahun tersebut yaitu sebesar $63.000. Maka NCI-nya sebesar 6.300 diperoleh dari 10% dikalikan 63.000. Lalu dividen yang dibagikan ke NCI sebesar 10% dari 40.000 dividennya sebesar 4.000. Lalu NCI bagian net increase-nya sebesar 6.300 dikurang dengan 4.000, diperolehlah 2.300. Dan penjumlahan tersebut ditambahkan ke akun NCI di neraca. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu self of interest
resulting in deconsolidation. Jadi, materi ini membahas mengenai apa hal yang terjadi ketika induk kehilangan kendali atas anak perusahaannya. Nah, apabila anak perusahaan atau parents tidak lagi memiliki kekuasaan pengendalian atau kontrol terhadap anak perusahaan, itu terjadi pada umumnya karena menjual sebagian besar sahamnya. Maka anak perusahaan tersebut harus dikeluarkan dari laporan keuangan konsolidasi. Nah, peristiwa ini disebut dekonsolidasi atau deconsolidation. Lalu kapan terjadinya dekonsolidasi? Nah, dekonsolidasi terjadi apabila perusahaan induk menjual sebagian atau seluruh kepemilikan sahamnya di anak perusahaan sehingga kepemilikannya menjadi kurang dari 50%. Maka induk atau parent tidak dianggap tidak mengendalikan lagi dan dekonsolidasi harus dilakukan. Lalu, bagaimana cara menghitung laba atau rugi akibat dekonsolidasi? Nah, menurut standar akuntansi GAAP, laba atau rugi dapat dihitung melalui penjabaran berikut ini, yaitu yang pertama, menjumlahkan dari nilai wajar dari imbalan yang diterima, misalnya uang tunai dari penjualan saham. Yang berikutnya yaitu nilai wajar dari investasi yang masih dimiliki di anak perusahaan. Nah, namun kondisi ini bersifat opsional. Jika tidak ada maka tidak apa-apa, jika ada itu akan ditambahkan. Lalu yang ketiga yaitu nilai tercatat kepentingan non-pengendali atau NCI-nya. Nah, NCI ini termasuk akumulasi penghasilan komprehensif lain yang terkait. Lalu yang kedua yaitu nilai tercatat dari aset liabilitas anak perusahaan pada saat dekonsolidasi. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, di sini ada contoh soal atau contoh kasus di mana Pop Corporation menjual seluruh 90% kepemilikan saham di Sun Corporation dengan harga $550.000. Kemudian, Pop mencatat nilai investasinya di Sun sebesar $530. Nah, karena Pop menjual seluruh sahamnya, maka tidak ada sisa investasi yang dimiliki, dan NCI-nya otomatis hilang karena sudah tidak dikonsolidasi lagi. Untuk perhitungannya, maka imbalan diterima atau uang tunainya sebesar 550.000 dan nilai bukunya atau book value-nya itu 530.000. Maka laba atas penjualannya sebesar $20.000. Nah, untuk jurnalnya yaitu cash pada investment in Sun, lalu gain on sale of investment. Lalu dapat disimpulkan bahwa apabila perusahaan induk menjual kepemilikan saham hingga tidak ada lagi tidak ada lagi hak untuk mengendalikan anak perusahaan, maka anak perusahaan tidak lagi dikonsolidasikan. Akun investasi di anak perusahaan harus diubah menjadi metode ekuitas jika masih punya sebagian saham atau metode biaya. Namun, selisih antara nilai tercatat dan nilai yang diterima menjadi laba atau rugi dan dicatat pada laporan laba rugi induk. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai perubahan tingkat kepemilikan saham akibat transaksi anak perusahaan yang dilakukan anak perusahaan. Jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwa semua perusahaan itu dapat melakukan penerbitan saham untuk memperluas operasional perusahaan mereka melalui pendanaan eksternal. Begitu juga dengan anak perusahaan. Dalam kasus bab ini, tingkat kepemilikan saham induk atau investor itu tuh dapat berubah sebagai akibat dari penjualan saham tambahan oleh anak perusahaan atau pembelian kembali saham oleh anak perusahaan. Jadi apabila anak perusahaan itu melakukan penerbitan saham atau pembelian kembali atau yang biasa kita kenal dengan treasury, itu tuh dapat merubah tingkat kepemilikan induk. Nah, dampak dari aktivitas tersebut, presentasi kepemilikan perusahaan induk itu bergantung pada harga saham saat saham tambahan itu dijual atau saham treasury itu tuh dibeli kembali. Nah, ada juga peraturan akuntansi yang telah mengatur modal yang dapat mempengaruhi kepemilikan investor. Jadi poin-poin utama yang harus kita perhatikan di sini itu kita harus paham apa sih penerbitan saham, apa sih tujuannya. Lalu kita juga harus mengetahui hak preemptif atau hak preemptif itu pemegang saham minoritas pada anak perusahaan yang memiliki hak untuk mempertahankan proporsi kepemilikan mereka saat ada penerbitan saham baru. Lalu kita juga harus paham bahwa transaksi-transaksi yang sebelumnya saya jelaskan itu dapat merubah kepemilikan, baik itu induk maupun non-controlling interest. Nah, selanjutnya kita akan memfokuskan terlebih dahulu
situasi di mana anak perusahaan itu melakukan penjualan atau penerbitan saham baru atau saham tambahan. Nah, ada 3 situasi, yaitu penjualan saham tambahan kepada parent, outside entity, atau penjualan secara proporsional. Nah, yang pertama itu penjualan kepada induk perusahaan. Apabila perusahaan anak menjual saham tambahan ke induk, maka tentu dampak pada presentasi kepemilikan induk itu akan meningkat. Begitu juga apabila ada kelebihan biaya investasi atau kelebihan nilai buku, itu tuh akan dialokasikan ke goodwill atau aset yang teridentifikasi induk. Lalu dalam kondisi khusus, pembelian induk yang di atas atau di bawah nilai buku akan mempengaruhi nilai gain, keuntungan yang biasanya dialokasikan ke goodwill tadi. Nah, tujuan dari transaksi ini tuh biasanya pendanaan dari induk untuk restrukturasi kepemilikan atau peningkatan kontrol induk. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada apabila anak perusahaan itu menjual saham tambahannya itu ke pihak eksternal atau non-controlling interest yang biasa kita ketahui itu. Nah, dampak pada presentasi kepemilikan induk itu akan mengalami penurunan atau dilusi jika induk tidak berpartisipasi secara proporsional. Nah, perlakuan akuntansinya itu akan dicatat sebagai penyesuaian langsung ke ekuitas melalui investasi di anak dan additional paid in capital. Jadi bukan dalam laba rugi perusahaan. Nah, dalam kondisi khusus apabila induk tidak berpartisipasi secara proporsional, tentu yang pertama tadi kan presentasi kepemilikan induk akan berkurang, lalu juga nantinya meskipun anak perusahaan menjual saham di atas nilai buku, induk mungkin mengalami penurunan nilai investasi. Nah, tujuan transaksi ini tuh biasanya tuh ya mungkin anak perusahaan itu memiliki pendanaan eksternal atau strategi ekspansi lainnya. Nah, terakhir itu kita akan membahas mengenai apabila penjualan ini tuh secara proporsional atau rata. Jadi sesuai dengan kepemilikan masing-masing controlling, masing-masing pemegang saham yang awal. Jika perusahaan induk dan investor luar membeli saham tambahan anak perusahaan secara proporsional, maka tidak ada penyesuaian. Lalu akan terlepas dari apakah saham dijual pada nilai buku, di bawah nilai buku, atau di atas nilai buku. Akun modal disetor tambahan ini tidak akan ada penyesuaian karena tidak ada selisih juga pada biaya investasi meskipun hal tersebut akan di atas atau di bawah nilai bukunya. Nah, selanjutnya yaitu treasury stock transaction by a subsidiary. Jadi, selanjutnya akan bahas bagaimana transaksi treasury stock yang dilakukan oleh subsidiary atau anak perusahaan mempengaruhi nilai investasi induk perusahaan atau parent dan ekuitas anak perusahaan. Jadi, ketika anak perusahaan membeli kembali sahamnya sendiri dari pemegang saham non pengendali atau NCI, maka ekuitas dan jumlah saham beredar anak perusahaan akan berkurang. Dan jika saham dibeli dengan nilai buku atau book value, maka tidak akan ada perubahan nilai pada investasi induk. Tetapi, jika dibeli dengan harga di atas atau di bawah nilai buku, maka nilai investasi induk perlu disesuaikan sesuai persentase kepemilikannya. Jadi, dapat diilustrasikan. Semisal, parents atau pop company memiliki 80% saham dari anak perusahaan yaitu Sun Company. Sun memiliki 10.000 lembar saham yang beredar per 31 Desember 2017. Dan pada 1 Januari 2018, Sun membeli kembali 400 lembar saham dari pemegang saham non-pengendali atau NCI. Nah, sebelum pembelian, Pop memiliki 8.000 lembar dari 10.000 lembar saham yang beredar dari Sun, atau dapat disimpulkan 80% dari saham beredar dimiliki oleh Pop. Tetapi setelah pembelian 400 lembar oleh Sun, saham beredar mereka tinggal 9.600. Jadi sekarang Pop memiliki 8.000 dari 9.600 atau persentasenya sekitar 83.000 sepertiga%. Nah, jadi pada tabel itu menunjukkan bagaimana nilai ekuitas Sun dan proporsi milik Pop berubah berdasarkan harga pembelian. Pada kolom 1 menunjukkan sebelum adanya transaksi. Jadi nilai ekuitas Sun adalah $200.
dan bagian dari POP adalah $160 atau 80% dari $200 nilai ekuitas Son. Nah, pada kolom 2 menunjukkan jika Son membeli saham dengan nilai buku atau sekitar $20, maka tidak akan ada penyesuaian. Lalu kolom ketiga ini, jika saham dibeli kembali dengan harga $30 atau lebih tinggi $10 dibandingkan nilai buku, maka POP mencatat penurunan investasi karena harga di atas nilai buku. Nah, untuk kolom 4, kebalikan dari kolom 3, yaitu jika saham dibeli dengan harga $15 atau $5 lebih rendah dibandingkan nilai buku, maka POP mencatat kenaikan investasi karena harga pembelian di bawah nilai buku. Nah, untuk kolom 3 itu saat saham dibeli di atas nilai buku atau $30 dapat dibuat jurnal sebagai berikut, yaitu additional paid in capital atau tambahan modal disetor sebanyak 3.333 pada investment in Sun, di kredit sebesar 3.333. Jadi jurnal ini mencerminkan pengurangan investasi induk akibat pembelian dengan harga premium oleh anak perusahaan. Sementara untuk jurnal kolom 4, ketika saham dibeli di bawah nilai buku, yaitu $15, maka jurnalnya adalah kebalikan dari jurnal kolom 3 tadi, yaitu investment in Sun di debit sebesar 1.667 dan di kredit ada additional paid in capital atau tambahan modal disetor sebesar 1.667. Jadi, prinsip penting dari transaksi treasury stock oleh anak perusahaan tidak menghasilkan laba rugi, tetapi mempengaruhi nilai investasi induk perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu stock dividend and stock split by a subsidiary. Jadi, selanjutnya akan membahas bagaimana pengaruh stock dividend dan stock split yang dilakukan oleh anak perusahaan terhadap laporan keuangan konsolidasi induk. Jadi, penerbitan stock dividend atau stock split ini oleh anak perusahaan tidak mengubah total ekuitas anak perusahaan, tetapi mengubah jumlah saham beredar. Hal ini bisa mempengaruhi persentase kepemilikan induk dan nilai investasi, yang tergantung pada apakah saham tambahan hanya diberikan kepada pemegang saham non-pengendali atau seluruh pemegang saham. Jadi dapat diilustrasikan, yaitu POP Corporation memiliki 80% saham dari Sun Corporation. Dengan neraca ekuitas Sun per 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut. Ada modal saham atau capital stock sebesar $50.000 dengan sahamnya yaitu dengan nilai saham $10 par, dan ada agio saham atau additional paid in capital atau dapat disebut juga tambahan modal disetor sebesar $150.000. Lalu ada retained earning atau laba ditahan sebesar $110, dan ada total ekuitas sebesar, jadi total ekuitasnya itu $310.000. Nah, selama tahun 2016 Sun memperoleh laba $30.000 dan membagikan dividen tunai $10.000. Nah, di slide sebelumnya jelaskan bahwa selama tahun 2016, Sun memperoleh laba sebesar $30.000 dan membagikan dividen tunai sebesar $10.000, dan POP menerima 80% dari dividen itu, yaitu sebesar $8.000. Dan penjurnalannya pada tanggal 31 Desember 2016 untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen adalah ada di debit, ada income from Sun sebesar 24.000, di mana 24.000 ini dapat dari 30.000 dikali 80%. Dan di kredit ada 2 akun, yaitu dividen sebesar 8.000, dan yang kedua di kredit ada investment in Sun sebesar 16.000. Lalu juga ada eliminasi akun resiprokal, yaitu ada capital stock di debit sebesar 50.000, dan di debit juga ada additional paid in capital sebesar 150.000. Lalu ada retained earnings Sun sebesar 120.000, dan di kredit ada 2 akun, yaitu investment in Sun 160.000 dan ada NCI sebesar 40.000. Nah, lanjutan dari ilustrasi yang sebelumnya, jadi dimisalkan ketika Sun menerbitkan stok dividen sebesar 10% di akhir tahun, maka akan ada modal saham naik, yaitu saham tambahan ini atau modal saham naik ini dihitung dari
Yang pertama kita menghitung saham tambahan terlebih dahulu, yaitu berarti 5.000 saham dikali 10% dari stok dividen tadi, yaitu berarti 500 saham. Nah, 500 saham ini akan dikali dengan nilai kapital stok per lembarnya, yaitu $10. Jadi 5.000. Jadi modal saham naik menjadi 5.000 dan total modal saham naik menjadi 55.000 dan laba ditahan ini turun menjadi $105.000. Nah, lalu bagaimana penjurnalan setelah ada penambahan modal saham naik? Jadi, untuk ada 2 jurnal. Yang pertama itu mencatat bagaimana eliminasi pendapatan dan dividen, di mana ini tetap sama, yaitu income from Sun sebesar 24.000, yaitu dari 30 kali 80%. Sementara di kredit ada dividen dan investment in Sun, dividen sebesar 8.000 dan investment in Sun sebesar 16.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu jurnal eliminasi akun resiprokal. Jadi di debit ada 3 akun tetap seperti tadi, tetapi nilai dari capital stock dan additional paid in capital berbeda, sementara retained earning tetap sama. Di mana pada jurnal ini capital stock dari Sun sebesar $110 dan ada additional paid in capital sebesar $50.000 dan retained earning sebesar $80.000. Nah, di kredit ada 1 akun tambahan yaitu stock dividend on common. Jadi yang pertama itu ada akun kredit investment in Sun sebesar 160.000, sama seperti sebelumnya, dan ada NCI atau non controlling interest sebesar 40.000 dan tambahannya yaitu stock dividend on common sebesar 40.000, di mana akun ini menambah nilai dari ekuitas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.